Oras madihita saluhutna tapai huti hukma pertangyangan keluarga natapatupa di Bornginon adorak sotapuka masuk mahita di tangiang nahohom. Amin. Tapuji matuhatta marhite edde nomor sia ayat sada rodi 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Aina mangulu dohata ni debata jala margugo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasira sadisirang hosa dohot toddi, ring-ring dohot utoh-utokna. Laos diuhumi do nasinakap doh na pinikir ni roha. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata jala amanami. Sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite toddimi. Asa olo hami manangihon dohot majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalam ibaru jala lambadia rohanami. Sayurupi ma, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng nileleng na. Amin. Hatani debata turpuk epistel di partangyangat tabornginoni manatar surat di buku ni si Musa paduahon. Manang 2 Musa bidu 20 ayat sada sahak rodisia. 2 Musa 20 ayat sada sahak rodisia tajahama marsikat sorin. Dang jadi para ratonmu bari tagap-gap, jalaunang paherbang tanganmu rabdohot parjahat, gabe sitidakon hageduhon. Dang jadi pahutonmu tahi torop lahu manjahati, jala dang jadi perpanguluanmu hata bada, manang manolopi hata torop lau papeolhon uhum. Napugos pedang jadi apinamu di pargulutanna. Molo jupang holo buni musum, manang halodena lilu, ikon mulak tugihonmu tu ibana. Molo di idaho halodeni halak namak kagigihon homad date di bahen soratna. Dang jadi pasobonmu peak, ikon paheheonmu doi rabdohot binuanna.
Dan jadi pailengonmu uhum tu halak na pogos hasol hotonmu di pargulutanna. Sai paholang mahosian hata gap-gap, jaladang jadi mate bunuonmu halak na lidang dohok na tigor. Aidang olo ahu mamitori halak parjahat. Dan jadi jalonmu silehon-lehon, ay papitung mata ni halak akan natonggor hian nian anggo silehon-lehon, jala di papeol paharatan ni halak partigor. Dang jadi hilangonmu halak dagang, ay diboto hamudo rohani halak dagang, ala halak dagang nang hamu najolo di tanah Mesir. Ima sahatna, martua mana tumangihon hatani debata jalana upiopsa. Amin. Tapuji matu hatta marhite edde nomor 110 ayat sada saha rodi 2. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dalam kehidupan kami di setiap waktu, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini untuk bersekutu pada pertanyaan sektor yang kami lakukan pada malam hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, lindungi kami Tuhan, bimbing kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh merasakan betapa besar karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, dan siapkan hati kami, supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Yesus, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?
engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekianlah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekali." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca nas ini, pasti kita lebih takut dan lebih hati-hati untuk berbuat dalam kehidupan kita. Dan jika kita membaca ayat ini, mendengarkan kisah dari Ananias dan Safira, suatu keluarga atau suami istri yang sekongkol untuk membohongi roh Allah, untuk melakukan kejahatan dalam kehidupannya. Walaupun Ananias telah mengurangi sebagian apa yang mau dipersembahkan oleh Ananias kepada Allah yang diketahui oleh istrinya, yaitu Safira, tetapi Safira mendiamkannya itu. Di tengah-tengah kehidupan kita dan di tengah-tengah banyaknya persoalan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin di tengah-tengah keluarga ada yang terjadi, ada hal orang-orang yang sifatnya yang seperti ini. Ada suami istri itu yang kerjasama untuk melakukan kejahatan di tengah-tengah keluarga demi sesuap nasi, demi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri kita. Tetapi dengan kedatangan Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita, bahwa Yesus mengingatkan kita melalui Petrus supaya kita selalu berhati-hati untuk melakukan apa yang kita rencanakan, melakukan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Mungkin kita menyatakan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Tetapi yakin kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita bicarakan, yang kita pikirkan, yang ada di dalam hati kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan. Tetapi melalui Petrus di sini, bahwa Ananias dan Safira diingatkan supaya tidak mengambil dari yang bukan bagiannya. Dan inilah menjadi suatu pelajaran yang baru kepada kita, supaya orang Kristen itu untuk selalu hati-hati melakukan kejahatan dan dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Yesus telah ada, karena Yesus telah memberikan yang terbaik. Yesus telah mencukupkan yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Matius 6 itu dikatakan
bahwa hal itu diajarkan kepada kita tentang berdoa. Di sana dikatakan kepada kita, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dalam artian kalau dikatakan berikanlah makanan kami yang secukupnya, berarti kita harus mampu menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan mengambil hak orang lain dalam kehidupan kita. Bukan mengkuduskan kejahatan-kejahatan yang ada kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang diingatkan oleh Petrus kepada Ananias dan Safira, bahwa Ananias mampu untuk melakukan itu, tetapi kalau kita tadi membaca dan kita masih mengingat firman Tuhan ini, bahwa dikatakan tadi adalah konsekuensi yang sangat berat adalah jiwa dan napas oleh Ananias itu telah Tuhan ambil. Sungguh luar biasa sebenarnya itu Tuhan itu yang mengajarkan kepada kita bahwa kita supaya hati-hati untuk melakukan kegiatan kita, melakukan perbuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan dan Paulus menuliskan itu dalam kehidupan kita supaya kita hati-hati memberikan yang terbaik, memperlakukan yang kita kira itu baik dalam kehidupan kita. Dan di sini peran gereja dalam kehidupan kita, bahwa gereja itu mengarahkan kehidupan kita, gereja itu memperbolehkan kita untuk dapat bersekutu kepada Dia supaya kita bisa melaksanakan kebaikan itu. Dengan terjadinya dalam kehidupan Ananias dan Safira, supaya kita waspada, supaya kita hati-hati untuk melakukan perbuatan kita. Karena Tuhan itu ada di mana-mana, omnipresent, ada di mana-mana. Karena Allah itu ada di mana-mana, bukan hanya menghukum, tetapi juga untuk memberkati, memberikan kebaikan dalam kehidupan kita di setiap waktu. Bahwa Allah telah mengingatkan kita, Allah menguduskan hari itu kepada kita, sehingga kita dapat melakukan dan juga menerima berkat itu dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang mau kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa terjadi dalam kehidupan, pelajaran utama dalam kehidupan kita yang terjadi dalam kehidupan Ananias dan Safira. Di mana yang pertama itu Ananias dan Safira tidak berdosa kepada para rasul, tetapi kepada Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bahwa manusia itu tidak dibohongi oleh Ananias dan Safira. Tetapi yang dibohongi oleh Ananias dan Safira di sini adalah Allah sendiri. Dia takut dan dia ragu. Itu makanya dikatakan dalam ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Kalau sebenarnya itu kita hayati, firman Tuhan ini kalau kita hayati dalam kehidupan kita, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita menerima berkat itu dalam hidup kita ini adalah menjadi sesuatu hal yang baru dan juga tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang kepada kita yang memberikan kasih-Nya, yang mengarahkan hidup manusia supaya itu kita bisa dapat melakukan firman-Nya dan juga menerima apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Pengaruh dunia, pengaruh kehidupan kita pada masa sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 ini sangat gampang untuk mempengaruhi bukan hanya perekonomian, tetapi juga mempengaruhi iman manusia itu. Tetapi dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu telah datang kepada kita melalui Yesus Kristus, jangan takut dan jangan khawatir. Oleh karena kehidupan kita, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu mempersiapkan, mencukupkan segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita.
Topik kita pada malam hari ini mengatakan untuk melawan suap dan korupsi. Ada istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah sudah menjadi bahasan yang menjadi ngetren sekarang ini di tengah-tengah kehidupan kita. Siapapun orangnya bisa melakukannya itu. Korupsi di tengah-tengah pekerjaan, materi, dan juga yang lainnya. Tetapi bagaimana firman Tuhan dan juga kisah para rasul ini pelajaran yang baru bagi kita supaya kita tidak melakukan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira di sini. Tetapi kita mampu menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita di setiap waktu. Dan yang kedua, Ananias dan Safira telah gagal menjaga kesucian hati nuraninya sendiri. Kesucian hati nuraninya sangat penting bagi kelangsungan hidup umat tebusannya. Dan yang ketiga, pentingnya menegakkan disiplin gereja dalam kehidupan kita masa sekarang ini. Ibaratnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, janganlah itu dari hasil-hasil yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus mempersembahkan untuk Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Nah, maka disinilah kita harus dapat bersekutu di dalam gerejanya. Kita harus dapat memberikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa sejati iblis untuk mempengaruhi kehidupan kita adalah sangat kuat dalam kehidupan kita ini. Tetapi kehidupan kita yang gampang dipengaruhi oleh dunia, oleh iblis, oleh setan-setan yang lainnya. Tetapi kalau kita datang bersekutu dan juga memahami firman-Nya dengan baik, maka kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di dalam doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kita diajarkan untuk mensyukuri yang terkecil. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dari pemberian Allah yang kecil hingga besar, kita patut bersyukur kepada Dia. Orang Kristen itu harus menjauhkan riba, menjauhkan korupsi dari tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu yang bukan menjadi perlakuan oleh orang Kristen. Karena kita yakin dalam kehidupan kita dengan pemberian Allah yang ada dalam diri kita, sehingga kita mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tujuan disiplin gereja untuk menegaskan ini dalam kehidupan kita agar dosa tidak dianggap sepele dalam kehidupan kita ini. Agar korupsi itu tidak sepele kita pikirkan dalam kehidupan kita. Jika kita mengetahui dan mungkin kita sudah mengetahui kisah seorang penggembala domba ternak di mana ada penjual atau ada ingin membeli ternak itu, dan dia tahu bahwa ternak yang dia ternak itu bukan miliknya, bukan kepunyaannya, tetapi dia datang memberikan sogokan, dia datang memberikan uang banyak kepada penggembala itu. Tetapi apa yang dia katakan? Dan dia bertanya kepada penggembala itu, apakah si pemunya atau si pemilik domba ini tahu berapa jumlah dari ternak ini? Dia mengatakan tidak. Oleh karena itu, juallah domba ini satu kepada saya. Juallah domba ini sebagian kepada saya. Toh juga apa yang diberikan, apa yang kamu jual tidak diketahui oleh sang pembeli itu. Sang penggembala itu sangat yakin dan sangat tegas mengatakan itu kepada si pembeli itu, mengatakan ada orang yang mengetahuinya. Dia sangat mengetahuinya karena dialah yang mempunyai ini, katanya. Dia kaget, kenapa kamu katakan seperti itu, katanya.
Karena pengembala itu tahu bahwa bukan si pemilik domba itu yang mempunyai segala sesuatu, tetapi Yesuslah yang memiliki segala sesuatu yang ada, yang digembalakan pada saat itu, katanya. Yesus yang mengetahui perbuatan yang kita lakukan. Mungkin manusia bisa dibohongi, tetapi penggembala yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, mengetahui semua yang kita lakukan. Inilah yang dilakukan oleh Petrus kepada Ananias dan Safira. Dan ini kalau kita ketahui dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan telah mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menganggap dosa itu sepele dalam kehidupan kita ini. Tetapi kita harus takut melakukan kejahatan itu. Kita harus takut melakukan korupsi itu dalam kehidupan kita. Tugas sebagai orang Kristen adalah melawan korupsi itu dan menjauhkan korupsi itu dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, kita telah berdoa kepada Allah melalui doa persembahan kita. Tuhan kasih karunia-Mu. Di situ kita menyanyikan itu, menyerahkan kepada Tuhan, bukan hanya persembahan yang kita serahkan kepada Tuhan, jiwa dan roh kita juga mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dalam artian, bukti nyatanya yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa Yesus mati untuk kita, Yesus datang kepada kita, bukan hanya mempersembahkan yang dilakukan seperti yang kita lakukan, tetapi jiwanya, tubuhnya, rohnya yang dipersembahkan kepada kita, sehingga kita boleh menerima keselamatan itu dengan baik. Apakah kita yakin bahwa keselamatan itu dalam diri kita ada? Kalau keselamatan itu ada dalam diri kita, maka kita harus bisa menjauhkan seperti kisah dari Ananias dan Safira ini, dan boleh merasakan berkat Tuhan, dan boleh bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita di setiap waktu. Mari kita jauhkan dusta dan juga mengambil hak orang lain dalam kehidupan kita. Karena jika kita mengambil hak orang lain, sama halnya jika kita sudah melanggar titah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersekutu untuk mencapai roh Tuhan itu, katanya. Di situ kita bisa melihat kesepakatan Ananias dan Safira di situ ada. Kesepakatan antara suami itu, istri itu, dan anak itu juga mungkin ada dalam kehidupan kita untuk melakukan kejahatan itu. Jika kita bisa melakukan kejahatan itu bersepakat, maka jauhkanlah itu. Maka takutlah kepada Tuhan. Maka yang kita lakukan sepakat untuk melakukan kebaikan itu, melakukan keinginan-keinginan Allah dalam kehidupan kita di setiap waktu. Stop melakukan pencitraan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena apa? Mungkin Ananias dan Safira di sini menunjukkan pencitraan supaya dikatakan dia baik, supaya dikatakan dia kudus dan yang lainnya. Bahkan juga seperti itu, hal-hal orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan supaya dikatakan dia baik, maka dia melakukan pencitraan itu. Maka dalam kehidupan kita, pencitraan itu akan kita jauhkan, karena Tuhan bukan melakukan pencitraan untuk menebus kita. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Maka Alkitab, firman Tuhan ini mengajarkan kebaikan kepada kita. Maka kita mampu, kita bisa untuk menerima kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Motivasi yang salah akhirnya memicu tindakan yang salah. Memotivasi yang baik adalah memberi akhir yang baik dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan kejahatan, maka motivasi kejahatan-kejahatan itu akan datang kepada kita. Maka marilah kita saling melakukan kebaikan itu. Biarlah roh Tuhan itu yang selalu menyala,
yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, memberikan cahaya baru dalam kehidupan kita. Curahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami juga berdoa kepada keluarga kehidupan kami di setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Engkau selalu memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami dimanapun kami Tuhan bekerja. Tetapi Tuhan, pada malam hari ini, di mana Tuhan telah mengarahkan hidup kami melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, di mana Kau contohkan Ananias dan juga Safira. Kehidupan Ananias dan Safira yang tidak patut ditiru Tuhan adalah adanya kemunafikan dalam kehidupannya. Tetapi kami mohon kepadamu Tuhan, sucikan hati kami dan berikan hati kami Tuhan menjadi baik untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami yang menebus hidup kami, kami mohon kepadamu Tuhan supaya kami dapat melakukan yang terbaik sehingga kami Tuhan merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang daripadamu Tuhan. Pengaruh-pengaruh yang ada dalam diri kami Tuhan, yang ada dalam dunia ini, mampukan kami Tuhan untuk menjauhkan pengaruh yang tidak baik itu, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan juga kami juga berdoa kepada negara kami ini Tuhan, terkhusus kota Samarinda ini, di mana terjadinya pandemi virus corona. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau yang selalu memberkati kami, yang selalu mengarahkan hidup kami untuk lebih baiknya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, jauhkan dari kami Tuhan, supaya kami dapat menerima berkat-berkat daripadamu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Adorang sosahat tita di tangyang pangodianon tapuji Tuhan tamarhite ede nomor 437 ayat sada. Damu barohaku di bain Tuhaki, Dung Yesus maringan dia, bunga sonang awon tung dame rohaki, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama seluruh anggota keluarga kami masing-masing di rumah kami untuk kami dapat mengikuti kegiatan partayangan sektor secara online. Sekalipun Tuhan, ibadah-ibadah yang kami ikuti masih banyak kami lakukan secara online, tapi Tuhan, biarlah semua itu dapat kami lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan jangan biarkan Tuhan itu mengurangi semangat kami untuk mendengarkan akan firman, mendengarkan akan setiap puji-pujian yang kami sampaikan. Tuhan, telah kami dengarkan juga firman yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Menapi Tupulu. Biarlah setiap firman yang telah disampaikan tidak hilang begitu saja Tuhan, tetapi itu menjadi rema dalam diri kami, dan terlebih menjadi hukum yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kasih-Mu Tuhan terpancar melalui perilaku kami, perkataan kami, tingkah laku kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami bergaul beserta seluruh keluarga kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk dunia ini Tuhan yang masih dilanda pandemi COVID-19,
biarlah dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, dengan pertolongan-Mu, kiranya pandemi ini dapat segera berlalu, virus dan penyakit COVID-19 ini Tuhan dapat segera berlalu dari dunia ini. Kami yang terdampak secara sosial, secara ekonomi, berilah kami kekuatan Tuhan, agar kami dapat melalui semua cobaan ini Tuhan, dan kami tetap berpegang padamu Tuhan, berpegang teguh bahwa Tuhan akan melepaskan kami semua daripada pandemi ini. Kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pejabat tertinggi, presiden, sampai dengan pejabat di tingkat RT RW, mereka yang berjibaku Tuhan, juga yaitu tim para medis di negara kami. Engkau yang berikan mereka kekuatan dalam mereka Tuhan mengambilkan kebijaksanaan, keputusan-keputusan di negeri kami, terutama dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan senantiasa dalam menjalankan tugas mereka, agar mereka menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk panitia renovasi gereja kami di AKBP Merak yang sudah mencurahkan waktu, pikiran, tenaga mereka, dan materi mereka Tuhan untuk persiapan maupun pelaksanaan renovasi gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai mereka, Engkau yang mau tuntun mereka melalui berbagai prosedur yang harus mereka jalani dalam pelaksanaan renovasi gereja ini. Biar kiranya Tuhan, pembangunan dan renovasi gereja kami dapat berjalan dengan baik, dapat selesai tepat pada waktunya nanti Tuhan, sehingga dapat kami pakai kembali untuk berkumpul bersama saudara-saudara kami, bersama rekan-rekan sepelayanan kami, dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk anggota jemaat kami, mereka semua yang berkumpul beserta keluarga mereka di rumah masing-masing. Mereka juga yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam rawat inap di rumah sakit, maupun dalam perawatan di rumah masing-masing. Biar Tuhan Engkau yang berkati mereka, Engkau yang sertai mereka, Engkau yang berkati setiap makanan, minuman, maupun obat-obatan yang mereka makan, agar itu semua memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan kepada anggota keluarga yang mendampingi mereka, merawat mereka Tuhan, berikan kesabaran, berikan hati yang bijaksana, agar mereka dapat menemani keluarga mereka yang sakit, sehingga mempercepat kesembuhan mereka. Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami yang dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan, sertai mereka agar menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dapat menjadi garam dan terang dalam lingkungan mereka sehari-hari, dalam lingkungan pergaulan mereka. Begitu juga kami selaku orang tua Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami pekerjaan yang baik, karir yang baik Tuhan dalam pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami dapat menafkahi seluruh keluarga kami, dapat menerima setiap berkat yang Kau curahkan kepada kami. Tuhan, di atas semua ini kami mau mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Biar kiranya Tuhan ampunkan kami akan kesalahan dan dosa kami, biar kami tetap layak untuk menerima setiap berkat Tuhan. Biar kami tetap layak untuk menaikkan puji-pujian kami dan doa Tuhan kami kepada-Mu. Mohon sempurnakan Tuhan doa kami ini. Masih banyak hal yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi biar Tuhan kiranya Engkau dengarkan doa kami yang kami landaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 604 ayat 1 ayat 2
Huhut mahita papungu pelean. Yesus hoda puna dohot na adong dia gogo dohot rosaki sahat matu tangan mi sahat matu tangan mi Sai rajai mamataki mana kasih dalani sai patinggil pinggolhi tumangihon hatami tumangihon hatami Tatangnya kuma pileton tu adu pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di benogijang horo haroro ni saluhu sileholeho nadinggan do nasa libasa na mauliutus hupasahatami ma siandan relmi tuhami pilihan nami tuho sejalo may kapi uap na usus di jolom pasu-pasu may jalaramuti aso perhasia kami pilihanon pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam do di pertibion buhay marohanami mar hiti-hiti tordim asalam hutadahami gudang nisililhami tuhami asalam gigir hami madap marate tuho mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mengiduh kita di tangiang ali amanami na di banagijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajaonmu saya saut malaman roham di banotongon songon dari banagijang lehon matuhami sadarun hongulun siapari saya sama dosa nami sama panesa nami di dosa idongan nomor dosa tuhami una kami tugi hutu pangunjunan pelu mahamisan pemago ahona punah harajaon do tagugun rori hasan posalilingna amin asin rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong rohani di bata ama do parsaron tadi perbadia mana madongani hamu sadarion sahatro di salilingni lelingna amin 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 Asmari hita saluhna selamat borngin dan salam sehat ma di hita sudena.